Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya atas nama Christopher Ayas Purba atau biasa dipanggil Christopher dengan NPM 2310352. Di sini saya akan memaparkan dan menganalisa apa yang sudah saya baca mengenai kasus perang sarung yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Yang pertama, kita akan membahas apa itu tindak pidana. Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya, terutama yang terjadi pada kasus perang sarung di Jawa Barat. Yang pertama, perang sarung ini sebenarnya kalau dilihat hanya sebagai candaan untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Namun belakangan ini kita melihat perang sarung ini telah banyak memakan korban, sehingga perang sarung tersebut bisa dikatakan ke dalam tindak pidana kekerasan. Terus unsur tindak pidana dalam perang sarung di Bekasi, Jawa Barat terdiri atas yang pertama, ada penggunaan sarung yang digunakan pelaku dan korban untuk melakukan suatu kekerasan yang dimana di dalam sarung tersebut telah berisikan batu atau barang-barang keras yang lainnya. Dan yang kedua, petasan yang berbahan besi yang digunakan dua kelompok untuk melemparkan ke bagian musuh mereka. Dan yang ketiga, rehabilitasi. Dalam perang sarung ini, pelaku dan korban harus direhabilitasi untuk dilakukan pengecekan terhadap fisik dan mental ataupun psikis mereka. Yang ini kita akan membahas tentang asas lex locus delicti. Asas lex locus delicti ini kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari asas tersebut. Asas tersebut adalah tempat di mana terjadinya suatu tindak pidana. Kalau di dalam perang sarung tersebut, tindak pidananya itu terjadi di jalan raya yang berlokasi di tol Cibitung, Cilincing, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan yang kedua, asas tempus delicti. Asas tempus delicti ini kita harus mengetahui apa itu asas tempus delicti. Asas tempus delicti itu adalah waktu terjadinya perbuatan delik atau tindak pidana. Waktu terjadinya tindak pidana perang sarung tersebut itu pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 bulan 3. Memicu adanya konflik tersebut karena adanya perbuatan saling ejek-mengejek antar dua belah pihak, sehingga salah satu dari mereka ada yang tidak suka, sehingga dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut. Aturan hukum yang dilanggar terkait dikenakan pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang, melainkan dua orang, yang akibatnya korban di salah satu atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Subjeknya itu mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam. Yang pertama, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dan yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, akibatnya ada yang mati. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.